Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتناول بها الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك sama-sama Bu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah pintar semua ya doanya ya. Berarti menunjukkan nih udah biasa ngaji ya. Diminta untuk memberikan Allah memberikan rizki. Allahumma rizqna ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang kita doakan. Ilmu bermanfaat, rizki halal dan banyak, ya kan? Berkah. Terus amalnya diterima. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini, waktu duha ya. Duha itu waktu yang penuh cahaya rahmat Allah ya. Duha itu artinya cahaya matahari yang di pagi ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesempatan untuk terus menambah amal soleh ya. Nggak kurang-kurang ya. Di rumah ibu udah sibuk ya, ngurusin keluarga, itu semua adalah tabungan amal ibu. Habis itu buru-buru mau ngaji, datang ke sini ya, langkah-langkahnya itu dihitung. Langkah yang satu untuk menghapus dosa-dosa, langkah yang lainnya untuk mengangkat derajatnya. Insya Allah ya. Jadi orang yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid itu, langkah-langkahnya itu satunya untuk menghapus dosa, satunya lagi untuk mengangkat derajat. Ini kata Rasulullah SAW. Kata beliau, wa kasratul khuta ilal masajid ihdaha tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah. Jadi di antara amalan yang sangat Allah cintai yaitu melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, untuk ngaji, untuk bermajelis. Kenapa? Karena langkah yang satunya itu akan menjadi penghapus dosa. Kalau dosa sudah dihapus, maka satunya lagi untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau yang sering ke masjid, insya Allah ya, mudah-mudahan dosa yang sudah dimaafkan, derajatnya sudah ditinggikan. Senang nggak? Senang. Itu kesukaan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kadang agak susah ngaji. Kalau ibu-ibu itu banyak yang ngaji ya.
Kenapa? Bapaknya sibuk lagi di kantor ya kan. Nah, ibu juga lebih sibuk padahal di rumah. Tapi ibu tuh banyakan kalau saya ngisi majelis tuh yang lebih banyak itu yang ibu-ibu. Insya Allah menjadi ahli surga semua ya. Amin. Iya, karena kita sudah biasa di taman surga ya. Kalau yang sudah biasa waktu hidupnya di taman surga, maka tidak aneh nanti akan mendapatkan surga beneran di akhirat. Ya kan? Tahu ibu apa itu taman surga? Taman surga ya ini, orang yang menghadiri majelis ilmu itu sedang menghadiri atau sedang datang menikmati keindahan taman surga. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, wahai umatku, kalau kalian itu melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Jadi kalau kita ngelihat ada taman surga di sana, maka kata Rasulullah SAW, mampir. Di situ kita akan mendapatkan bagaimana indahnya taman surga. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya, Allah akan berikan ketenangan jiwanya. Pasti dia akan bahagia. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian melewati taman surga, mampir. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman surga? Kata beliau, majalisul dzikri atau majalisul ilmi. Tempat-tempat kita belajar itu, kata Rasulullah SAW, adalah taman surga. Jadi kita semua lagi menikmati indahnya. Kalau dibayangkan ini di taman ini berbagai macam aneka bunga yang indah-indah, ini kita sedang mungkin sambil selfie ceklek gitu ya. Enak nggak kayak gitu? Enak. Jadi kalau kita lagi di taman, ngelihat indah, apalagi kalau yang namanya ibu-ibu tuh ngelihat bunga-bunga indah itu, masya Allah, nggak mau pulang, maunya di taman aja, selfie gitu ya. Nah, ini kita sedang di taman surga. Jadi taman surga yang akan bisa mengantarkan kita insya Allah menjadi ahli surga yang sebenarnya, ya taman surga yang ini, taman surga majelis ilmu. Maka marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga keistiqomahannya, kecintaannya kepada belajar, kecintaannya untuk menghadiri majelis ilmu itu Allah berikan kepada kita, karena nggak banyak orang yang suka belajar. Saya lihat tuh kalau di masjid-masjid, kalau waktu sholat itu lumayan banyak, walaupun mungkin kalau satu komplek itu sekian kakak gitu yang paling suka rajin ke masjid hanya beberapa persen, tapi itu relatif lumayan banyak. Tapi giliran untuk ngaji itu dikit banget lagi. Kata DKM-nya, bapak-bapak, marilah sebentar lagi kita akan pengajian, ustadznya sudah datang. Bila gitu, halo. Begitu kelihatannya agak banyak waktu sholat. Begitu selesai, ustadznya jadi imam, tengok sana sini, wiridan sebentar, waktu udah bubar semua. Allah, tinggal 4L. 4L tahu? Lu lagi. Yang ngaji dikit. Padahal betapa butuhnya kita pada ngaji. Karena kalau kita habiskan seluruh waktu untuk ngaji pun, ilmu Allah tuh nggak akan habis. Paling kita baru ibarat setetes dari air laut. Karena ilmu Allah itu begitu luasnya. Makanya kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Kalau ini di bumi ini pohon-pohon jadikan pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Lalu lautan dijadikan tinta, didatangkan 7 kali lipat lagi. Kata Allah, ma nafidat kalimatullah. Ilmu Allah itu nggak akan habis. Coba kita nggak bawa pulpen malahan.
Seandainya pohon-pohon jadikan pena, airnya jadikan air laut jadikan tinta pun nggak akan habis. Apalagi kita belajarnya nggak bawa pulpen, kan? Nggak bawa pulpen, nggak bawa catatan. Insya Allah berarti udah cerdas semua, udah cukup direkam. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu gimana? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu sayyid suyudaka bil hibalil wasiqati faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha 'alal khalaiqi wa tartuha tali'atan wa tatrukaha 'alal khaliqati tali'atan. Kata beliau, ilmu itu seperti binatang buruan. Ilmu seperti apa? Seperti binatang buruan. Jadi kalau kita berburu, kira-kira kalau binatang buruan itu mudah ditangkap atau susah? Susah atau mudah? Susah. Kita kejar-kejar, ya kan? Habis itu kita tangkap, alhamdulillah kena, seneng banget gitu kan. Ya kan? Namanya juga binatang buruan. Begitu sudah kita kejar-kejar akhirnya ketangkap, alhamdulillah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu seperti binatang buruan, mencatat itu seperti ikatnya, talinya. Kata beliau, sungguh orang itu sayang gitu. Bodoh, udah susah-susah nyari binatang buruan, dikejar-kejar sampai kita juga udah kemana-mana itu. Begitu udah ketangkep, nggak segera diikat, dibawa pulang, dilepas gitu saja. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ibu, kalau kita nangkep binatang buruan, udah kita tangkep, kemudian bawa pulang, nggak diikat, kira-kira kabur lagi nggak? Ya kayak gitu orang ngaji. Makanya kalau kita ngaji, usahakan. Saya nggak biasa nyatet saat. Oh berarti memorinya sudah mantap. Udah kayak ini ya. Kalau nggak ngaji, nggak nyatet, insya Allah minimal datangnya saja, dengarnya itu sudah dapat pahala. Tapi akan lebih bagus kalau kita dapat ilmunya dan kita tidak lupa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi jangan bosan untuk selalu ngaji. Alhamdulillah. Saya lagi ngomongin, bukan ngomongin ibu ya, kalau ibu biasanya rajin. Saya lagi ngomongin yang pada nggak mau ngaji. Kalau yang di sini berarti yang mau ngaji semua gitu kan. Yang saya bilang itu 4L melulu gitu ya. Nah di sini insya Allah semua rajin ya. Kenapa? Karena memang ngaji ini kebutuhan. Ilmu Allah begitu luas. Orang kalau nggak mau ngaji, ya Allah, rugi banget. 2 kerugiannya minimal. Pertama, ya kehilangan kesempatan untuk dapat pahala. Karena amalan yang sangat Allah cintai adalah belajar. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Kata beliau, jadilah kalau bisa kamu itu orang alim. Orang alim maksudnya apa? Orang yang paham agama, ngerti, perdalam agama itu. Kalau bisa usahakan jadi ustadz kabir lah, terkenal karena ilmunya banyak orang yang ngambil. Kalau bisa. Tapi Ustadz kayaknya nggak mungkin Ustadz, udah telanjur dari dulu kayaknya belajarnya bukan agama sih. Saya dulu belajarnya nggak menekuni itu. Kalau nggak bisa menjadi seorang alim, au muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal jadi orang yang mau belajar. Nah, itu udah bagus. Kayak kita ini nggak alim tapi terus saja.
Lagian kalau mamanya kita belajar terus pun nggak akan habis semua. Au muta'alliman. Kalau nggak bisa menjadi muta'alliman, au muhibban. Kalau belum sempat juga, aduh masih sibuk banget Ustaz, di rumah anak masih kecil-kecil, urusan betul lagi kan. Kadang-kadang juga ada yang kerja di kantor, belum sempat Ustaz, kayak ntar aja deh nunggu pensiun. Nah, siapa tahu Allah kasih umur panjang. Nanti kalau udah pensiun, saya akan rajin ngaji. Maka kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang rajin belajar belum bisa, au muhibban, atau setidaknya orang yang simpati, pengen, seneng gitu. Ada orang ngaji itu walaupun nggak bisa ngaji itu dia mendukung. Kalau nggak datang minimal kuenya datang, kan gitu. Iya. Apa yang bisa dibantu untuk orang-orang ngaji. Ya, kami makanya masya Allah terima kasih kepada Bu Leli dan jamaah semua ya. Di sini udah rajin ngaji juga, masih juga membantu orang-orang ngaji. Kita punya santri-santri, berapa orang itu sekarang ada 52-an. Itu 50 santri itu semua ngaji tiap hari. Kerjanya apa? Belajar dan mengaji, menghafal, mengaji. Nah, kita mungkin nggak bisa seperti mereka menghafal 30 juz. Sudah ada belum yang 30 juz di sini? Ya kan? Yang ngaji tiap hari menghafal sampai dikit-dikit 1 surat, 2 surat, 1 juz, 2 juz sampai menjadi hafiz. Sekarang saya tanya yang sudah jadi hafiz ini berapa orang? Belum ada. Tapi kita bisa mendapat pahala kebaikan jadi orang yang hafiz. Ya. Kalau kita tidak bisa menjadi hafiz, setidaknya dari yang ketiga, au muhibban. Orang suka. Kita buktikan dengan donasi. Udah donasi ini kita ngumpulin dana. Karena kita nggak bisa menjadi hafiz, kita ngumpulin dananya untuk membantu orang yang menghafal. Kalau 1 huruf mereka mengucapkan kasih minimal 10 kebaikan, ibu dapat pahalanya. Itu namanya pahala jariah. Kita nggak ngapal tapi kita dapat pahala orang menghafal. Makanya masya Allah ya. Ibu, masya Allah kita senang sekali, terima kasih ya. Jadi wala takun robian, jangan sampai orang yang keempat udah nggak alim, nggak hafiz, nggak mau juga menghafal, udah nggak hafid, nggak mau menghafal, sudah nggak cinta lagi. Jadi yang keberapa? Yang keempat ini, ya namanya wala-wala, wala ini wala itu. Nah itu jangan sampai. Nah kalau di sini insya Allah nggak ada yang wala-wala. Pasti di sini milih antara 3. Bisa jadi ustadzah yang soleha, yang hafizah. Kalau nggak proses menjadi ustadzah sedang menghafal dan belajar terus. Kalau nggak minimal yang ketiga, orang yang mendukung, masih donasinya, mendoa. Insya Allah. Alhamdulillah. Di sini masya Allah ya, terima kasih. Jadi jangan pernah kita bosan untuk belajar. Kalau bisa jadi orang alim, kalau enggak minimal pembelajar, kalau enggak kita simpati sama orang-orang belajar, sama ustadz, sama murid, usahakan. Banyak itu kisah-kisah orang hebat itu karena orang tuanya yang begitu memuliakan kepada ahli ilmu, suka kepada santri, suka kepada ustadz. Akhirnya diantara cucunya, kalau enggak anaknya, nanti cucunya akan jadi orang ulama. Nah, karena apa? Karena doa kita ya. Kita selalu, memang kita mungkin belum sempat atau enggak sampai kesampaian menjadi seorang hafiz. Tapi kita ternyata dukung, membantu orang-orang hafal Quran. Mungkin nanti anaknya, cucunya, kalau enggak cicitnya. Enggak pun sebetulnya setiap yang kita infakkan itu nanti akan menjadi amal jariah. Karena kita membantu orang menghafal ini kemudian terus membacanya, terus habis itu mengajarkannya terus, itu yang namanya pahala
jariyah. Nah, sekali lagi jangan bosan untuk belajar, karena agama Islam itu agama ilmu. Agama Islam agama apa, Ibu? Agama ilmu. Buktinya apa? Siapa yang ngasih bukti kalau agama Islam itu agama ilmu? Agama harus belajar. Buktinya adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Masih ingat surat apa, ayat berapa? Surat Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Atau kita sering namanya Iqra. Kalau dibilang Iqra semua tahu. Tapi kalau bilang Al-Alaq 1 sampai 5 enggak ada yang ingat ya. Itu ayat belajar. Itu ayat belajar. Makanya kita orang muslim memang yang benar kayak ibu-ibu yang rajin belajar. Yang enggak belajar jangan ditiru. Nah, yang ditiru yang L4 aja, yang itu terus-terus dia itu kan. Yang lain enggak usah ditiru. Kenapa? Karena agama Islam ini memang agama ilmu, belajar. Makanya ayat yang pertama kali turun Iqra, artinya apa? Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi makanya ilmu dalam Islam itu nggak hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang menjadikan kita kenal kepada Allah. Iqra terus bismi rabbik. Ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bukan ilmunya orang barat yang semakin berilmu malah semakin sombong, merasa pinter, merasa itu nggak butuh Allah. Bukan itu. Tapi kalau ilmu dalam Islam itu semakin berilmu, semakin makrifat kepada Allah. Ya kayak kita ini orang Islam ini. Jadi jangan kira itu dulu para ulama kita terdahulu itu yang menemukan berbagai macam teori ilmu yang sekarang sudah dikembangkan, ya ilmu sains itu, matematika, fisika. Itu ternyata orang-orang muslim. Coba kalau ibu baca sejarah bagaimana atau baca tentang perkembangan sains pada zaman sekarang ini yang sudah dikembangkan. Itu para penemunya ternyata siapa? Orang-orang muslim. Kedokteran itu mamanya yang terkenal Ibnu Sina, kemudian Al-Khwarizmi dalam bidang matematika. Banyak ilmu-ilmu yang sekarang sudah begitu bermanfaat untuk manusia, dikembangkan oleh Indonesia dan negara-negara lain sekarang ini. Itu ternyata apa? Ilmu yang ditemukan oleh para ulama dahulu. Kenapa ulama dahulu tadi? Kalau ulama dahulu itu menemukan ilmu, dengan ilmunya itu semakin dekat kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sehingga kita ini semakin berilmu, semakin ma'rifat kepada Allah. Semakin ma'rifat. Makanya kata para ulama, man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya apa? Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak semakin dekat kepada hidayah, maka tidak akan semakin ditambah oleh Allah, kecuali semakin jauh. Nah itu kita nggak mau. Kita kepenginnya Iqra tapi bismi rabbik. Membaca, belajar, tapi belajar yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kita belajar umat Islam. Ya, jadi sekali lagi kita harus belajar supaya kita betul-betul membuktikan bahwa agama Islam itu agama ilmu. Di antara sekian banyak ilmu yang harus dipelajari ada namanya hadis. Nah, tadi hadis itu apa sih? Siapa yang bisa ngasih pengertian hadis? Coba, selama ini sudah sering ngaji, kira-kira apa? Hadis itu apa?
perkataan Rasulullah SAW. Ya betul. Jadi lebih tepatnya hadis itu apa-apa yang kita dapatkan dari Rasulullah, baik itu perkataannya, perbuatannya, termasuk sikapnya, termasuk persetujuannya. Jadi ada 3 aspek yang kita dapatkan dari Rasulullah. Pertama apa? Perkataan. Berarti Rasulullah SAW bersabda. Biasanya kalau hadis itu kita mengatakan bersabda untuk membedakan dengan kata-kata lain. Rasulullah SAW bersabda, berarti namanya hadis. Itu dimensi atau aspek perkataan. Selain perkataan apa? Perbuatan. Nabi Muhammad melakukan ini, melakukan itu namanya hadis. Tapi hadis fi'li, hadis perbuatan. Kalau yang sabda namanya hadis qauli. Kalau yang perbuatan namanya hadis fi'li, perbuatan Nabi. Nabi diceritakan melakukan ini, melakukan itu. Nabi ketika sholat begini berdiri, ketika ruku sedikit. Nabi Muhammad kalau di rumah bersama istri begitu, semua itu namanya hadis. Hadis perbuatan atau hadis fi'li. Jadi perkataan hadis qauli, perbuatan Nabi hadis fi'li. Satu lagi apa? Hadis takriri. Takriri itu Nabi enggak melakukan, Nabi enggak mengatakan, tapi beliau itu membenarkan, beliau setuju. Ada orang melakukan begitu, Nabi ngelihat, Nabi tahu, beliau malah enggak melarang, membiarkan atau malah mendukung. Namanya hadis takriri. Ya, berarti gimana? Secara umum tadi hadis adalah bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa persetujuan. Siapa? Nabi Muhammad. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Terus kita tahunya bahwa itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi itu dari mana tahunya? Dari para perawi. Perawi itu nyambung. Rasulullah didengar, dilihat, disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Ingat ya, sahabat siapa? Adalah orang yang pernah ketemu Nabi, beriman dengan Nabi, mati atau akhir hayatnya wafat dalam keadaan beriman. Ada orang bertemu Nabi, tapi Abu Jahal, terus siapa lagi yang sampai akhir hayatnya pokoknya Abu Lahab, Abu Gosok. Pokoknya yang abu-abu yang nggak beriman, walaupun ketemu Nabi itu bukan sahabat. Kenapa? Karena nggak beriman. Ada udah ketemu beriman, tapi begitu wafatnya Nabi Muhammad SAW meninggal, dia malahan keluar, dia murtad. Nggak percaya lagi, kalau gitu bukan Nabi itu, masa Nabi Muhammad meninggal, saya nggak jadi muslim lagi deh. Dia kembali lagi kepada nenek moyangnya, agama nenek moyangnya, namanya murtad. Kayak gitu sahabat bukan? Jadi sahabat itu orang pernah ketemu Nabi dalam keadaan beriman, dan dia imannya pertahankan sampai akhir hayat. Itulah yang menyampaikan kepada kita perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Itu namanya perawi-perawi generasi sahabat. Terus sahabat itu kan hidupnya 1400
1400 tahun yang lalu, Ustaz. Gimana itu? Iya, para sahabat nih murid-murid Nabi mengajarkan lagi kepada muridnya, murid-murid mereka. Namanya siapa? Murid-murid sahabat namanya tabi'in. Tabi'in itu dari kata-kata tabayat, artinya ngikut. Tabi itu para pengikut. Para pengikut namanya tabi'in. Kalau satu orang tabi'i, kalau banyak tabi'in. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, ilmunya sudah diturunkan kepada para sahabat. Orang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, sampai akhir hayatnya beriman, sahabat. Terus para sahabat ini juga menurunkan lagi ilmunya kepada murid-murid mereka. Tadi siapa muridnya namanya? Tabi'in. Wah, ibu-ibu udah lama-lama pintar nih, kayak kuliah ini kita. Keren. Jadi mahasiswa. Bukan mahasiswa. Mahasiswa beneran kita ini, ya. Belajar ilmu hadis. Para sahabat mengajarkan lagi kepada para tabi'in. Sekarang apa itu tabi'in? Ya, kalau udah ngerti pengertian sahabat, tabi'in sama. Tabi'in adalah orang-orang yang pernah ketemu para sahabat, beriman sampai akhir hayat. Atau dalam kata lain, muridnya sahabat. Kalau dia ketemu Rasulullah aja walaupun sebentar, itu nggak tabi'in lagi, namanya sahabat. Tapi karena nggak pernah ketemu, walaupun pernah juga mungkin hidupnya sezaman. Contoh, ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, padahal dia pernah mengalami masa hidup yang sezaman dengan Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena dia nggak punya kesempatan ketemu. Saking khidmahnya kepada ibunda tercintanya, Masya Allah. Dia harus merawat ibunya, dia begitu memuliakan ibunya, walaupun hatinya itu begitu rindu, ingin sekali ketemu Rasulullah. Ini Rasulullah sudah diutus di sini, dia udah kepengen banget. Tapi karena nggak mungkin meninggalkan ibu tercintanya, akhirnya apa? Dia sampai Rasulullah wafat nggak pernah ketemu. Maka orang ini karena nggak ketemu walaupun beriman, maka tidak bisa dikatakan sahabat. Tapi namanya apa? Tabi'in. Karena ketemu dengan para sahabat, ketemu sahabat Umar, ketemu sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah pesan ketika beliau masih hidup, Rasulullah masih wafat, nanti akan ada orang begini dari suku ini orang begini. Kalau kamu datang, sampaikan salam, kamu minta doakan ke dia. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Karena saking mulianya, karena memuliakan ibunya, sampai Rasulullah pun pesan, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Nah, itu namanya tabi'in. Terus tabi'in kan paling juga generasinya masih di awal-awal, mungkin sekitar tahun 100 sekian. Sekarang kan udah 1400 tahun yang lalu, Ustaz. Dia punya murid lagi. Diajaran lain namanya apa? Tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Tabi'i tadi itu pengikut, tabi'in pengikutnya para tabi'in itu generasi ketiga. Ibaratnya itu kalau secara ilmiah itu, secara turun temurunnya ilmu itu generasi cucu. Tahu cucu? Anaknya anak. Jadi kalau ketemu langsung dengan Nabi namanya sahabat. Ketemunya dengan sahabat namanya tabi'in. Kalau ketemunya dengan tabi'in itu namanya tabi'in. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, tiga generasi terbaik. Kurang lebih dalam kurun waktu ya
sekitar 300 tahun setelah Rasulullah jadi nabi, atau sekitar ya generasi ketiga yang mungkin tahun-tahun itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, khairul quruni qarni, kata beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya generasi itu adalah abadku. Maksudnya generasi para murid Nabi, yaitu para sahabat. Terus yang terbaik kedua, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang menyusul kemudian. Siapa itu? Tabi'in. Saya ulang lagi nih. Fokus. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Yaitu maksudnya murid-murid Nabi Muhammad. Siapa tadi muridnya namanya? Sahabat. Terus summal ladzina yalunahum, terbaik kedua yang berikutnya, ini derajatnya di bawah sedikit, adalah murid-muridnya sahabat. Namanya apa tadi? Tabi'in. Terus kata Nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi lagi berikutnya, yaitu berarti siapa? Tabi'in. Itu 3 generasi ini yang disebut dengan khairul qurun, generasi keemasan. Mereka lah orang-orang yang pilihan, karena mereka masih dekat banget dengan Rasulullah. Sahabat apalagi muridnya Rasulullah. Kalau ada persoalan apa, selesai pasti ditanyakan langsung. Terus Rasulullah sudah wafat, ada para sahabat. Ini tabi'in. Makanya kata Rasulullah SAW, yang paling baik ini generasi 3 ini, karena mereka itu masih sangat dekat dengan Rasul. Habis itu yang keempat, tabi'in, atau disebut dengan apa? Ulama. Itulah orang-orang yang mewarisi risalah Nabi. Jadi yang siapapun yang dia berusaha untuk melanjutkan amanah ilmu dari Nabi Muhammad ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in terus, itu namanya para ulama. Makanya kata Rasulullah SAW, al ulama. Ini hadis nih. Kata Rasulullah SAW bersabda, berarti hadis apa tadi? Hadis qauli. Nabi Muhammad bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Apa artinya? Para ulama adalah pewaris Nabi. Kalau kita kan pewaris dari orang tua kita. Orang tua kita meninggal, tinggalannya banyak. Kapling di sana. Kapling dulu beli masih harganya semeter sekian, sekarang udah berjuta-juta. Alhamdulillah. Punya ruko, punya macam-macam. Itu namanya pewaris, tapi pewaris harta. Kalau para ulama mewarisi harta atau bukan? Bukan. Nabi Muhammad nggak punya peninggalan harta. Yang dimaksud ini adalah mewarisi amanah ilmunya, mewarisi ilmu dan risalahnya, risalah dakwah mereka para ulama yang melanjutkan misi Rasulullah. Makanya disebutkan al ulama'u warasatul anbiya. Apa artinya? Para ulama adalah pewaris Nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dirham dan tidak meninggalkan warisan dinar. Gak ada Nabi Muhammad SAW itu gak punya peninggalan apa-apa. Karena Nabi Muhammad itu semua hidupnya bukan untuk ngumpulin harta, udah cukup selesai. Begitu juga Abu Bakar, seluruh hartanya sudah diinfakkan jalan Allah. Sahabat Umar, sahabat Utsman yang sampai sekarang itu masih ada wakafnya itu. Kalau kita pergi umrah atau haji, ada sumur Utsman yang kemudian dikembangkan
hasilnya itu dibelikan jadi hotel, jadi apa itu, saking bermanfaatnya ilmunya, berkahnya, apanya, hartanya, warisannya sampai sekarang. Bahkan orang Aceh katanya ada apa namanya? Iya, dapat ini dari dulu-dulunya itu nenek moyang mereka. Tapi Nabi itu enggak mewariskan harta. Enggak, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Tapi apa? Wa innama warrasul ilma. Tapi para nabi itu meninggalkan warisan ilmu agama itu. Kata Rasulullah SAW, faman akhadahu faqad akhadha bihaudzin wafir. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan warisan ilmu tadi, ini Nabi Muhammad gak mewariskan harta, bukan dinar, bukan dirham. Warisannya apa? Ilmu agama ini, misi agama ini. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang mengambil bagian dari warisan Nabi, faqad akhadha bihaudzin wafir, sungguh dia itu telah mendapatkan karunia yang sangat agung. Jadi jangan sedih kita nggak mewarisi harta. Kalau kita rajin belajar, kalau kita rajin mengamalkan ilmunya. Karena Islam ini kita rajin beragama Islam dengan baik itu, Islam ini warisan siapa? Warisan siapa? Warisan para nabi. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua itu agamanya Islam. Setiap nabi mulai zaman dahulu kala sampai nabi terakhir itu semua sebetulnya membawa agama Islam. Hanya saja ada beberapa ajarannya yang berubah dikit-dikit. Tapi kalau keimanannya nggak berubah. Sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, semua nabi itu mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Makanya kata Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad mir rasulin, seorang rasul pun, siapapun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu, illa nuhi ilaih, kecuali semua saya berikan wahyu. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana. Wahyunya setiap nabi itu dikasih wahyu, katakan kepada umatmu wahai nabi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain saya Allah. Jadi annahu la ilaha illa ana, katakan enggak ada Tuhan selain. Fa'buduni, kalau gitu perintahlah mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi dari nabi awal nabi pertama siapa? Nabi Adam. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Terus sampai nabi terakhir, rasul terakhir siapa? Musaddiq termasuk bukan? Ahmad Musaddiq masuk bukan? Itu ibunda siapa namanya? Lia Eden. Itu termasuk bukan? Nah, ini nabi terakhir, rasul terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi jangan mau ada orang bodoh-bodoh lagi ya, jangan ditipu. Ini sekarang lagi di Sulawesi, di beberapa tempat itu banyak itu orang ngaku sebagai nabi. Namanya apa? Dalimin. Nabi namanya apa? Dalimin. Ada yang namanya Allah, nama Jawa Pak Ijo. Ibu-ibu namanya Pak Ikem, ngaku sebagai nggak pantas banget ya. Tapi herannya kok ada orang pada percaya kayak gitu ya. Udah namanya aja udah nggak cocok banget, namanya nggak ada bau Arab-Arabnya. Tapi masih juga nabi namanya Pak Ikun namanya. Nggak ada. Aku heran banget. Kok ada orang yang, dan itu kadang punya pengikut loh. Ini kita malu sebetulnya kalau jadi orang Indonesia kayak gitu banget sih.
Ada orang ngaku sebagai nabi, orang kampung namanya aja nggak ada Arab-Arabnya. Kok ada juga pengikutnya? Termasuk tadi dulu itu Ahmad Musaddiq itu juga banyak pengikutnya itu. Pengikutnya orang-orang ini lagi, orang-orang kantoran, orang-orang kelihatannya orangnya kelihatan pintar gitu. Wajahnya kelihatan wajah orang pintar tapi bodoh nih. Kalau di sini kan enggak nih, kelihatan wajah orang-orang pintar, insya Allah pintar juga ya. Jadi jangan mau ikut-ikutan ya. Nanti kalau di sini ada orang ngaku nabi, percaya nggak? Jangan. Nggak ada. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Ahmad Musaddiq, ada Liaid, dan itu bukan. Setiap nabi dari nabi zaman dahulu kalang pertama sampai nabi terakhir, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, semua itu misinya sama, mengajarkan Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu yang orang menyebutnya Abraham, itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itu klaim mereka aja. Yang benar apa? Hanifan musliman. Dia itu orang muslim. Setiap nabi itu mengajarkan Islam. Hanya saja ajaran praktek ibadahnya kadang-kadang ada yang beda. Praktek ibadahnya doang. Tapi akidahnya, keimanannya sama. Setiap nabi mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah kepada Allah, supaya mentauhidkan Allah. Tahu mentauhidkan? Mengesahkan Allah. Jangan sampai menyekutukan. Jadi harus betul-betul satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur, yang memberi rizki. Apalagi? Yang kalau sakit dia yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu hanya Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dari sisi penciptaannya. Jadi jangan lagi ada orang yang percaya kepada yang enggak. Contohnya apa? Percaya kalau angkat 13 itu apa? Akasial. Sehingga kalau ibu ke hotel itu kamar 13 nggak akan ketemu. Jadi kalau nanti ibu masuk hotel nih, pintunya kamar berapa? 13. Nah, itu berarti hotel syariah itu. Itu hotel syariah. Kalau hotel yang feng shui itu kagak akan ada. Kita orang muslim percaya sih nggak kayak gitu? Nggak usah percaya. Karena tadi yang mengatur, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang kalau sakit dia yang menyembuhkan, terus ya yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah. Tapi kenapa masih percaya hitung-hitungan? Kecuali hitungan itu ada di Al-Quran atau di hadis. Kalau nggak ada, peduli amat. Saya orang muslim kok. Ya kan? Nggak usah percaya. Kemarin saya mohon maaf nih, ada undangan di hari kerja. Saya sakit, pagi kurang sehat, saya berobat. Habis itu saya istirahat. Belah-belah saya tidur, bangunnya udah. Rupanya ada undangan pernikahan. Ya mohon maaf, saya akhirnya nggak bisa datang karena sakit. Tapi yang ingin saya katakan, kenapa sih ngundang kok bukan pada hari yang kira-kira orang itu apa? Kalau di Indonesia itu kan umumnya hari untuk kegiatan sosial kemasyarakatan kan hari apa? Sabtu atau Sabtu atau Ahad atau Minggu? Ahad atau Minggu? Ahad. Kalau orang muslim Ahad. Buktinya apa? Nama-nama hari itu mirip dengan hitungan. Ahad, Isnin sama dengan Senin, Salasah sama dengan Selasa, Arba'ah sama dengan Arbi'ah, Rabu,
Khomsah sama dengan Khamis. Jumat nggak ada dihitung karena Jumat itu artinya kumpul. Umat Islam kumpul di masjid. Sabtu sama dengan Sittah, situ. Harusnya udah sampai 6, kemudian yang 7, yang nomor 1 lagi adalah Ahad. Makanya kenapa sekarang jadi Minggu? Nggak sesuai itu. Kalau di kalender sekarang tulisannya masih Minggu atau Ahad. Yang jelas itu nggak sinkron. Buktinya Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah itu kan nurut kan? Kenapa dia sendiri Minggu? Makanya kita kalau ada kalender tulisannya Minggu, kita nggak usah baca Ahad, Minggu, Ahad, pokoknya Ahad aja kita. Tulisannya Minggu kita baca Ahad. Ya, masya Allah ya. Jadi kita ulang lagi nih, terlalu jauh. Jadi tadi bahwa para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka siapapun yang rajin belajar mengamalkan agama ini, sebetulnya dia itulah orang yang mengambil bagian yang paling penting dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah SAW, faman akhadahu faqad akhadha bihaudzin wafir. Setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan warisan dari Nabi itu agama Islam ini, sungguh dia itu mendapatkan karunia yang sangat besar. Karena para nabi itu tadi mewariskannya Islam. Jadi semua nabi mengajarkan Islam. Gak ada nabi mengajarkan yang lain. Setiap nabi mengatakan apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaum. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah di tengah masyarakatnya, mereka mengatakan apa? Ya qaumi, artinya apa? Wahai kaumku, u'budullah, beribadalah kamu kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kamu itu gak punya Tuhan kecuali Dia. Jangan lagi kamu mempertuhankan matahari, mentuakan apa, pohon-pohon, kayu, batu. Orang mempertuhankan matahari. Karena berbagai macam agama kan gitu ya. Ada yang menuhankan hewan, mandi pakai kotoran sapi. Ya Allah. Ada orang sampai nyembah kepada monyet, nyembah kepada sapi. Ya Allah, orang Islam, orang yang sudah diciptakan sedemikian mulia ya, dikasih rupa yang cakep. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu, bapak semua itu Allah jadikan begitu cantik, cakep. Lalu Allah berikan kelebihan, diberikan akal sempurna yang tidak diberikan kepada hewan-hewan. Sapi dikasih akal kayak manusia enggak? Enggak. Monyet berbagai macam. Tapi kilat orang India itu, beberapa orang India itu, akalnya nggak dipakai. Udah dijadikan ganteng, cakep, dikasih akal sempurna, tapi malah apa? Ada yang nyembah-nyembah sama monyet. Di monyet depannya kayak gini, sujud-sujud. Ada yang sampai mandi mengambil berkah dari kotoran sapi dikumpulkan. Habis itu untuk apa? Untuk mandi di situ. Pernah ngeliat nggak ibu? Siapa yang belum pernah ngeliat nih? Tolong ngeliat. Itulah tandanya apa? Orang dikasih akal sempurna, sehat, malah nggak dipakai. Mungkin bahasa kerennya otaknya di mana itu kan? Ya kan? Makanya kita dikasih Islam itu, masya Allah, karunia yang luar biasa.
Karena banyak orang-orang yang masih mempertuhankan batu, kayu, hewan-hewan. Lalu kita mempertuhankan Allah. Ibadahnya di tempat yang bersih, menghadap kiblat itu bukan kita menyembah kiblat. Tapi itu simbol persatuan kita. Tuhan kita Allah. Tapi sama Allah diarahkan supaya kita semua kalau sholat menghadap kiblat, bukan kita nyembah kiblat. Tempatnya bersih kayak gini nih, sholatnya di tempat yang bersih. Masa beribadah mendekatkan diri kok mandi mandi teletong? Ada, masya Allah itu orang ada itu. Jadi kita masya Allah, Allah kasih kemuliaan, diberikan syariat Islam, beribadah kepada Allah. Sebelum ibadah kita harus bersuci, mandi dulu yang bersih. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan kalau mau ke masjid suruh pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Mau menghadap Allah, sebelumnya harus berwudu supaya sucinya itu lahir batin. Kalau diri manusia itu ada dua kotoran, ada kotoran yang sifatnya maknawi yaitu hadas. Hadas itu kotoran tapi sifatnya maknawi, nggak bisa diketahui, nggak kelihatan antara ibu yang sudah berwudu dengan yang sudah batal. Kita bisa bedain nggak? Bisa kalau kedengaran kentutnya, doa. Kalau nggak kedengaran kita nggak akan tahu, ya kan? Nggak kedengaran. Karena itu kotornya kotor bersifat maknawi. Sifatnya maknawi nggak kelihatan. Dalam diri kita ada kotoran maknawi yang namanya hadas. Hadas yang kecil supaya bersih ini kotorannya kita harus berwudu. Kalau kotorannya itu hadas besar seperti habis datang bulan dan sebagainya, itu nggak akan bisa bersih kecuali harus dengan mandi besar. Jadi secara batin nggak boleh kita mau sholat, mau menghadap Allah yang maha suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha suci, tidak akan menerima kecuali dari yang suci. Jadi kita mau menghadap Allah harus bersih. Termasuk kotoran-kotoran binatang itu najis. Apalagi binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ada yang mengatakan kalau yang bisa dimakan dagingnya, ada yang mengatakan tidak najis. Tapi jijik juga. Kalau dalam kaidah fikih itu semua yang menjijikan itu kategorinya najis atau haram. Masa mandi pakai air teletong? Ada? Ada itu. Ya. Jadi setiap tadi kita mau menghadap Allah suruh bersih. Dan bersih dari yang sifatnya fisik. Jadi kalau tadi yang enggak kelihatan kotoran yang bersifat maknawi atau batin, yaitu namanya hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil, cara menghilangkannya dengan berwudu. Ada hadas besar, cara menghilangkannya dengan mandi. Mandinya mandi wajib, nggak boleh mandi nggak pakai niat. Jadi niat mandi seluruh tubuhnya dibasahin atau kena air dengan niat menghilangkan hadas besar. Itu baru hilang hadasnya. Tapi belum cukup. Kalau kita hanya baru bersih secara batin, nggak cukup kita mau sholat. Harus bersih secara lahir. Terus apa itu kotoran secara lahir? Namanya najis. Najis. Jadi kalau badan kita sudah nggak ada hadasnya, udah berwudu atau sudah mandi besar, itu belum cukup kita mau sholat. Harus pastikan badannya, pakaiannya, tempatnya harus suci dari najis. Hebat nggak Islam? Hebat. Nggak ada Islam ngajarin mandi pakai teletong. Nggak ada. Nggak ada Islam mengajarin nyembah monyet, nyembah
apa? Kita menyembah Allah, hanya menghadap kiblat. Jadi bukan menyembah batu. Jadi salah kalau ada orang Islam ini ngajarin orang menyembah batu, kotak. Bukan. Islam ini menyembah Allah, tapi Allah memerintahkan kita menyembah atau menghadap kiblat. Jadi jangan dibilang orang Islam menyembah batu kotak. Bukan. Nah, setelah bersih secara lahir, pakaian kita sudah suci, nggak ada najisnya, tempat badan kita nggak ada najisnya, tempat kita nggak ada najisnya, baru namanya sudah suci lahir batin. Baru itu Allah mau menerima. Kayak innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, membersihkan jiwanya dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensucikan dirinya dari hadas dan najis. Sempurna banget Islam nih. Kita menghadap Allah supaya kita juga dibersihkan dari dosa-dosa dengan kita bertaubat. Innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu artinya orang yang membersihkan juga, tapi membersihkan apa? Dosa. Kita banyak dosa enggak? Banyak. Makanya kita bertaubat, beristighfar, pokoknya melakukan amalan-amalan yang bisa membersihkan diri kita dengan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar, bukan taubat pura-pura ya. Taubat makan sambal ijo di warung Padang kan. Kalau makan sambal kan enak tuh, pedas banget ya. Ada lagi yang lebih ini lagi sekarang namanya makan sambal setan. Pedas banget itu kan. Ini ada apa namanya? Ayam geprek setan. Enak nggak dimakan? Oh, enak, pedas. Pedesan. Tapi nanti hilang pedesnya, pengen lagi datang lagi besok. Itu namanya bukan taubat nasuha. Kalau taubat nasuha itu betul-betul taubat yang beneran. Taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, supaya kalian kalau sudah bertaubatan nasuha itu apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, agar kalian itu diampuni dosa-dosanya. Kalau kita bertaubat itu sudah dihapus dosa-dosanya. Kira-kira gimana? Kalau sudah dihapus, sudah cukup? Belum. Jadi Allah itu begitu baik kepada kita. Orang dilarang untuk bermaksiat, dia maksiat. Dilarang jangan ini, jangan itu, dia melanggar. Begitu sudah melanggar dosa, dia sudah minta maaf kepada Allah. Cukup kan? Karena kita ngeyel gitu, disuruh jangan ini, kita melanggar. Begitu sudah melanggar, kita salah, kita minta maaf. Allah ampuni enggak? Maaf. Tapi kalau Allah itu bukan sekedar diampuni, bukan sekedar mengampuni. Orang sudah berdosa, melanggar aturan Allah, berdosa, lalu dia bertobat, sudah dimaafkan, masih dikasih hadiah lagi. Itulah baiknya Allah. Kalau kita nih, kita coba bayangin, ada orang salah sama kita. Kadang-kadang kita mau maafkan aja udah berat itu kalau ada orang ya. Tapi kalau Allah beda. Ada orang dikasih tahu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tapi dia melanggar. Habis itu minta maaf sama Allah, bukan sekedar dimaafkan, tapi dikasih hadiah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Waduh, udah salah, dia mau minta maaf, sudah dimaafkan.
Kalau kita udah cukup nih. Tapi kalau Allah apa? Ditambah. Orang yang minta maaf nih, orang yang tobat itu dimaafkan dosanya, lalu ditambah kasih hadiah, dikasihkan masuk surga. Jadi masya Allah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nanti di saat semua orang nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya, ini orang-orang yang bertobat sudah dimaafkan dosanya, terus dikasih surga. Jadi itu tadi yang saya katakan, bahwa kita ini mau menghadap Allah harus bersih secara lahir dan secara batin. Mau menghadap Allah, kita menghapuskan diri kita, berupaya untuk menghapuskan dosa-dosa dengan bertaubat. Setelah itu kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Bunyinya ayatnya gimana? Innallaha yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Taubat itu membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Bersuci itu membersihkan diri dari apa? Hadas dan najis. Baru itu ajaran Islam itu hebatnya begitu. Makanya kita lihat masalah di tempat-tempat ibadah kelihatan bersih. Kalau kita lihat lagi, barangkali kalau lagi umroh itu lagi pada semua lagi pada ihram, semua bersih. Orang laki-lakinya pakaian putih, kalau ibu-ibunya juga biasanya putih, ya kan? Tapi kalau orang ibu-ibu ihram pakai yang nggak putih, boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya pakai yang putih, menunjukkan kita itu bersih. Jadi beda banget agama yang diajarkan oleh Islam yang mengajarkan kesucian dengan agama-agama yang mengajarkan yang nggak benar. Masa orang kok disuruh nyembah-nyembah sama monyet, sama macam-macam. Orang monyet aja nggak dikasih akal, itu kita. Jadi kita bersyukur sekali, Allah berikan hidayah kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Maka menjadi kewajiban kita untuk kita pertahankan, kita syukuri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal enggak nih? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Pesannya apa? Wala tamutunna, jangan sampai kalian mati, jangan sampai kita mati, illa wa antum muslimun, melainkan mati sebagai seorang muslim. Jadi Allah udah kasih karena hidayah ini udah. Jangan sampai sekarang nih lagi tren orang gara-gara mau menikah dengan ini akhirnya murtad. Gara-gara ini murtad, demi jabatan, demi calon suami yang murtad. Padahal kata Allah betul-betul jangan sampai mati kecuali kita sebagai muslim. Karena nggak ada karunia yang lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai daripada Islam. Orang boleh saja nggak dikasih apa saja, paling sengsara, paling susah hidupnya, paling nggak dapat apa-apa, selama hidupnya seolah-olah nggak pernah ada enaknya, nggak apa-apa asal dia sebagai muslim. Karena nggak akan lama toh, paling berapa tahun? Umur kita berapa tahun umumnya? 60 sampai 70. Kalau susah banget pun ya hanya segitu. Tapi kalau dia mati dalam keadaan muslim, nanti di akhirat akan hidup selamanya dengan bahagia. Sebaliknya ini, apapun yang dia inginkan kesampaian deh. Udah terkenal, udah cantik, tanda tangannya aja buat rebutan orang,
ramai banget tuh. Semua orang datang pengen selfie ya. Pokoknya hebat banget dah. Tapi kalau dia itu nggak dikasih Islam, mati dalam keadaan kafir, apalah artinya? Nggak ada artinya. Karena kehidupan ini hanya sementara. Makanya kata Ibnu Umar hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang numpang lewat. Sebentar doang. Cantik juga sebentar doang, paling umur sekitar 15, 17 sampai umur 30 lah. 35 kadang-kadang masih ada yang lumayan. 40 udah. Makanya kalau kita punya anak gadis umurnya sudah mulai agak gede, umurnya agak banyak, nggak usah banyak syarat. Asal udah laki-laki soleh, kaya, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau kebanyakan syarat, banyak orang yang menyesal. Mau dilamar ini, yang ditanya, ente kerjanya apa? Penghasilannya berapa? Akhirnya anaknya udah suka pun dilarang sama dia. Menunggu-nunggu datang lagi yang ngelamar yang lain. Datang berikutnya bukan lebih bagus. Akhirnya apa? Ada yang kebablas. Nyesel nggak? Nyesel. Makanya kata Rasulullah SAW, idza ja'aka man tardau dinahu wa khuluquhu faqbal. Kalau datang melamar kepadamu wahai para ibu, para bapak yang punya anak gadis, orang yang kau ridho agamanya dan akhlaknya, terima. Apalagi kalau anak kita gadis sudah umurnya udah mulai banyak. Jangan kalau dilamar sama hafiz Quran, ganteng, kaya, terima nggak? Oh, udah silakan ya kan. Jadi inilah, jadi kita Allah kasih karunia yang sangat bernilai yaitu agama Islam. Masya Allah. Ibu kalau kepengen merasakan bagaimana nikmatnya Islam itu, ibu sesekali coba melihat perbandingan agama-agama yang lain itu. Ada ajaran agama yang suruh nyembah monyet, nyembah ini, ada yang macam-macam. Allah, gak ada yang lebih. Makanya banyak orang sekarang ini udah tren nih. Di beberapa orang di Amerika, di Eropa, di Australia itu Islam ini mungkin 20-30 tahun ke depan itu udah menjadi agama yang paling diminati. Sekarang aja agama yang paling diminati oleh orang-orang yang dulunya yang belum agama atau yang sudah beragama pindah itu Islam. Setiap hari banyak orang masuk Islam. Maka jangan sampai ini orang-orang yang belum kenal agama Islam aja mereka pada masuk Islam. Kita yang udah kakek moyang kita ini Muslim, malah kita mau murtad. Nauzubillah. Baik, itu barangkali ngaji kita biar tidak membosankan ya, kelamaan bosan ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Apa biasanya ada tanya jawab atau langsung tutup? Ada tanya jawab. Pertanyaan orang boleh tanya itu ada 4 hal. Yang kasih tahu dulu. Pertanyaan itu ada 4 macam. Pertanyaan yang pertama, orang karena tidak tahu. Boleh nggak bertanya orang tidak tahu? Harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, bertanya kepada orang yang ahlinya. Itu boleh kita bertanya karena nggak tahu. Pertanyaan yang kedua, sudah tahu tapi kurang yakin. Boleh nggak bertanya? Boleh. Saya dengar kok kayak gini, kok ini Ustadz kelihatannya kok beda. Saya tanyakan deh. Itu namanya sudah tahu tapi kurang masih ragu, kurang yakin. Harus tanya itu. Yang ketiga, udah tahu tapi kepengin supaya jangan hanya tahu sendiri, orang lain juga supaya tahu. Boleh nggak kayak gitu bertanya? Saya tanya nih yang ketiga nih. Sudah tahu tapi nggak mau tahu sendiri, pengennya yang lain juga dengar.
Boleh nggak bertanya? Boleh. Seperti malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril di tengah para sahabat, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Rasulullah menerangkan. Habis itu kata Jibril, "Shadaqta, benar engkau wahai Muhammad." Tanya lagi, "Apa itu iman?" Dijawab sama Rasulullah. Kata Jibril, "Benar engkau wahai Muhammad." "Apa itu ihsan?" Dijawab sama Rasulullah, "Benar engkau." Habis itu selesai pulang, sahabat ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahabat, tahukah tadi orang laki-laki yang sangat putih bajunya, hitam rambutnya, datang kepada kalian menanyakan agama kalian, siapa, tahu enggak?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu alam." Kami tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, "Huwa Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan agama. Jadi kita boleh sudah tahu, tapi maunya yang lain juga dengar. Maka kita boleh bertanya. Karena tidak tahu, karena kurang yakin, karena kepengen yang lain juga tahu. Yang keempat, bertanya untuk ngetes ustadz. Ini ustadznya ustadz beneran atau ece-ece ini? Coba saya tanya. Yang keempat jangan ya, yang keempat jangan. Nah, ya baik, silakan. Oh ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya kita mau bepergian, kemudian sebelum wudu kita berangkat, kemudian kita punya wudu, pas waktu sholat dulu kita sholat, kemudian nanti pas asar kita sholat, yang sebelumnya tadi, kemudian waktu maghrib, kebetulan kita masih tidak wudunya, kita tetap sholat itu atau bagaimana? Tiap kali waktu sholat kita ambil wudu, jadi atau tiap kali kita batal, walaupun kita masih sholat kita ambil wudu. Jadi mana ada menjaga wudu. Baik. Iya. Ini dasar hukumnya dikembalikan tadi ke surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka mencintai orang-orang yang selalu bertobat, maksudnya membersihkan diri dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi bisa dikatakan menjaga wudu atau menjaga suci. Boleh dikatakan menjaga wudu, artinya dia berusaha untuk kalau pas batal segera berwudu. Atau bisa menjaga suci supaya bagaimana dirinya itu selalu terjaga dari hadas maupun najis. Tapi jangan salah, kemudian menjaga wudu kemudian pengen kentut ditahan terus, bukan. Salah itu. Kan ini saat jaga wudu berarti perutnya mules banget pun ditahan, tuh bukan itu. Maksudnya kalau perutnya mules, pengen kentut, segera selesaikan urusan, habis itu segera wudu lah lagi. Intinya itu bukan menjaga wudu tapi menjaga suci. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yusalli ahadukum fi hadratit ta'am wa la yudafi'hu al-khabathan. Kata Rasulullah SAW, orang itu tidak boleh sholat ketika sudah di hadapan makanan. Jadi sudah waktu sholat nih, menjelang waktu sholat itu bagusnya jangan dikeluar makanan dulu, entarlah gitu. Tapi kalau udah terlanjur dikeluarkan ya selesaikan dulu makan. Jangan, lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, ya kan? Bagus mana? Sholat ingat makan apa makan ingat sholat? Makanya gitu. Tapi sebenarnya nggak bagus dua-duanya. Kalau bisa udah tenang, supaya makannya juga supaya nikmat gitu. Makanya kalau udah disajikan, ya makan dulu baru kemudian sholat.
Wala yudafi'ul khobathan, dan nggak boleh juga orang sholat dalam keadaan menahan BAB dan BAK. Jadi bisa dikatakan Allah mencintai menjaga wudhu dalam artian dia selalu dalam keadaan suci. Bukan berarti perut mules ditahan supaya wudhunya enggak kayak gitu. Tapi maksudnya gitu ya Bu. Jadi intinya di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini bagian dari pemahaman ayat tadi, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maksudnya kalau kita sebetulnya yang namanya wudhu itu tidak wajib kecuali kalau datang waktu sholat. Kalau sudah datang waktu sholat, karena sholat itu harus berwudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Tapi kalau mamanya kita udah terlanjur batal, nggak segera berwudu pun nggak apa-apa, nggak dosa. Pokoknya sekarang nih pagi, habis sholat subuh, habis itu batal karena habis sholat subuh kita tidur lagi. Ya bagusnya kita untuk menjaga kesucian, habis batal kita segera berwudu. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Begitu nanti ada adzan zuhur, ya jangan langsung sholat. Karena sholatnya harus pakai wudhu. Makanya karena sholatnya wajib, maka wudhunya juga wajib. Kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu yang menjadi syarat sahnya suatu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Hukum sholat wajib, sholat tidak akan sah kecuali dengan wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Jadi intinya ibu jaga suci, maksudnya usahakan kalau nggak ada kesulitan air, nggak ada apa, toh kita tinggal datang ke tempat wudhu, ya tinggal wudhu saja. Nanti batal lagi ya segera selesaikan, kemudian wudhu lagi. Itu maksudnya Bu ya. Kalau ini seandainya kondisi kadang kita tempatnya tidak kondusif buat kita sebagai muslimah yang buka aurat ke ambil lagi. Iya. Kalau seperti itu, tapi sedangkan kita Iya. Iya. Iya, dalam buku-buku fikih itu penjelasan untuk wudhu ini sebetulnya orang itu tidak mesti ada namanya mengusap khauf ya. Jadi kalau orang kepengin tidak berwudhu kecuali yang bagian tertentu saja, nggak membuka kakinya, itu dengan memakai sepatu atau tutup kaki yang menutupi mata kaki, ya kan? Habis wudhu kita pakai itu. Nanti kalau wudhu lagi kita cukup membasuh wajahnya, tangannya, kemudian kepala. Ada yang mengatakan cukup dibasuh kerudungnya, diusap kerudungnya juga boleh. Kalau kita khawatir nggak nih dikenain rambutnya di dalam gini, tanpa membuka kaki. Intinya dalam Islam ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Insyaallah nggak ada masalah. Ibu berwudu sebisanya. Kalau wudu di area terbuka, ibu bisa wudu tanpa membuka kepala dan sebagainya, ya kan? Usahakan ya. Tapi sekarang alhamdulillah tempat-tempat wudu juga sudah ada akhwat sama ikhwan. Makanya belajar. Tapi kalau kita sudah misalnya BAK atau BAB gitu gimana? Boleh nggak? Oh nggak boleh. Kalau BAK BAB ya tadi BAK BAB ketika memang kita tidak terbuka kakinya ya bisa. Tapi kalau kita di Indonesia agak susah memang, karena sebetulnya ini kalau memakai sepatu namanya khauf itu, kalau orang yang di rumah dalam keadaan tidak musafir itu boleh tidak dibuka 1 hari 1 malam. Kalau hari 1 hari malam harus wudhu lagi, dibuka oleh semuanya. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Itu bagian dari ya kemudahan. Tapi kalau untuk di Indonesia saya pikir relatif nggak perlu lah gitu, karena tempat-tempat wudhu, area wudhu juga sudah bagus, sudah mudah. Tapi intinya bahwa menjaga wudhu itu hanya hukumnya sunnah. Jangan sampai sesuatu yang sunnah itu melanggar yang haram. Ibu mau berwudhu padahal bukan untuk sholat, kemudian tapi terpaksa harus membuka aurat yang takut dilihat orang. Ya mendingan udah tahanannya dulu, kan nggak dosa. Baru nanti kalau menjelang mau sholat, baru ibu usahakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kalau maunya
terpaksa kadang-kadang kebuka sedikit itu, insya Allah juga nggak apa-apa, namanya darurat. Allah Maha mengampuni. Cukup ya? Cukup. Oh, satu lagi, silakan. Iya. Sekalipun kosmetik itu boleh berhalal, Iya. Ya, ketika kita yakini tidak menghalangi sampainya air kepada kulit, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ada kosmetik-kosmetik yang kita yakini mengandung zat-zat yang tidak sampai air kepada kulit. Termasuk mau terlalu tebal, ya kan? Tapi kalau yang umumnya apalagi sudah berlabel halal, ya insya Allah jangan terlalu khawatir juga. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau enggak, kita cari momen-momen untuk bermakeup itu, cari waktunya yang bagus. Waktu yang panjang untuk bermakeup itu kapan? Habis Isya sampai ya kan? Karena waktunya paling panjang itu. Atau habis maghrib deh. Habis maghrib, habis wudhu maghrib, syaratnya Isya harus ditahan nih ya. Itu paling bagus itu, paling disayang sama suami. Ini kadang-kadang kita salah waktu bermakeupnya ketika pagi, mau ke pasar, naik Gojek, naik becak, angkot. Habis itu nanti datang waktu zuhur, harus habis lagi. Mau berapa 1 bulan belanja makeupnya ini? Udah pasang wudhu kan. Tapi kalau kita makeupnya sore hari, masya Allah. Berhubungan dengan usaha saya, mereka memang menghias pengantin. Itu kan pasti jam-jam ketika jam 11, jam 1. Iya. Iya. Memang sih biasanya untuk Iya. tapi kita nih, Iya. kita sebagai orang yang mengupkan Iya. itu gimana ya? Ya, ibu tetap aja usahakan mereka dikasih pengertian bahwa jangan sampai gara-gara makeup kemudian sholatnya nggak dilakukan. Kan waktu zuhur itu panjang. Jadi waktu zuhur itu sejak matahari tergelincir sampai kurang lebih bayangan satu benda itu hampir sama. Jadi kalau mamanya kita mendirikan satu benda, contoh saya berdiri, saya mamanya tingginya 160 atau 160 kurang, kan? Nanti kalau bayangan saya itu masih kurang dari setinggi saya itu masih waktu zuhur. Begitu nanti bayangan saya ini sama dengan saya, itu berarti waktu zuhur sudah selesai. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan umumnya orang pengantinan itu ya, biasanya undangan itu dari jam berapa itu? Tapi ada yang make upnya sebelum subuh. Ya kan, usahakan sholat subuh dulu. Jadi ibu spesial nih, ini namanya melayani make up syar'i. Dimulai setelah sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh, ibu tuh memanjang sampai kurang lebih jam 2-an, setengah 3 itu masih bisa. Dengan segala kekurangannya kan darurat kan pengantin. Pokoknya sholat zuhurnya setengah 3 itu masih bisa. Ya. Jadi kan cukup panjang tuh dari subuh dandan sampai jam berapa itu? Berdua, keringatnya udah kemana-mana itu kan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Usahakan gitu. Jadi kalau lagi pengantenan, afdolnya orang sholat memang tepat waktu, awal waktu. Tapi kalau lagi jadi pengantin ya udah maafkan sajalah sampai menjelang asar. Itu pun kalau mau. Tapi kalau saya yang jadi pengantin kelamaan males juga. Saya sering kondangan kalau nggak telat dikit tahu-tahu nggak ada pengantinnya. Bisa lagi ganti baju atau lagi sholat gitu. Bagus. Jadi kalau dandan dari subuh sampai jam berapa maunya?
Ya kan cukup lah dari subuh sampai zuhur. Kalau zuhur diambil akhir waktu sampai jam 2 atau setengah 3, itu kan udah lama banget ya. Jadi cukup, insya Allah nggak ada masalah. Ya Allah maafkan ya, ketika memakai zat-zat yang kosmetik yang tidak menghalangi sampainya air ya, insya Allah nggak masalah dibersihkan. Kalau ada yang menghalangi sampainya air harus dibersihkan dulu. Intinya supaya air itu sampai kepada kulit. Cukup ya. Masya Allah udah 1,5 jam kayaknya. Cukup ya. Biasanya sampai zuhur enggak? Oh iya, baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah. Allah berikan segala kemudahan dalam urusan kita. Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, dan diberikan keistiqomahan kepada Allah SWT untuk selalu taat dan berbuat baik, beramal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal hina. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.